F. 7. Siswi SDN 150 Palembang yang pulang sekolah dalam kondisi kedua mata lebam kini menjalani pemeriksaan medis di RSUD Palembang Bari, Senin, tanggal 3 November tahun 2025. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari kondisi yang dialami bocah tersebut. Tadi kami masuk melalui IGD, lalu kami dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut di Poli Mata dan Poli Anak, ucap Sukrisnawati, 40, Ibu F saat ditemui di rumah sakit. Kata Sukrisnawati, pasca pulang sekolah dengan kondisi mata lebam anaknya menjadi rewel bahkan kerap menangis. Bahkan F sampai saat ini tak mau pergi ke sekolah. Ia berharap, proses pengobatan anaknya bisa terus dilakukan. Di sisi lain, Sukrisnawati juga berharap anaknya bisa berganti rumah sakit mengingat jarak RSUD Palembang Bari dengan rumahnya cukup jauh. Saya sangat berterima kasih atas pertolongan Bapak Wali Kota dan semua pihak lainnya. Tapi karena lokasi RS Bari yang jauh dari lokasi rumah, saya pun meminta agar anak saya dirawat di RS Bunda Demang Lebar Daun saja yang dekat dari rumah, ujarnya. Sementara itu, Kabid PPA Kota Palembang, Bayu Burhan yang mendampingi F menjalani pemeriksaan di RSUD Palembang Bari mengatakan setelah mengetahui adanya kejadian ini pihaknya segera mengambil tindakan. Ya begitu kami mendapatkan laporan kita langsung mendatangi RS Bari, Palembang untuk melihat langsung keadaan korban FR, katanya. Hingga kini, PPA Kota Palembang, siap mendampingi korban. Sini kini melihat langsung kondisi korban dan siap mendampingi korban, agar peristiwa ini terang, tutupnya. Kasus viral, siswi SD Negeri 150 Pelambang berinisial F. 7, yang matanya lebam usai pulang sekolah tampaknya berbuntut panjang. Pasalnya, sang ibu Sukrisnawati, 40, memilih untuk melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang pada Senin, tanggal 3 November tahun 2025, pagi. Maksud kedatangan warga Jalan Talang Jawa Kecamatan Gandus, Palembang ini tidak lain hendak melaporkan peristiwa yang dialami anaknya. Ia melaporkan salah seorang guru wanita yang ada di SD Negeri 150 Palembang. Di hadapan petugas, Sukrisnawati mengatakan, kejadian ini diketahuinya saat menjemput korban pulang sekolah dan melihat kedua mata anaknya merah dan lebam pada Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya tahu Pak, berawal saya jemput anak saya dan melihat kedua matanya luka lebam dan kornea mata anak saya merah, ungkapnya kepada petugas. Lanjut Sukrisnawati, mengetahui hal tersebut kemudian dirinya masuk ke dalam sekolah dan bertanya kepada teman-teman korban yang berada di dalam kelas. Panik Pak awalnya lalu saya masuk ke dalam kelas untuk menanyakan kenapa kedua marah anak saya lebam dan merah kepada teman-teman anak saya, katanya. Saat itu, ia mengetahui jika anaknya dipukul oleh guru perempuan. F dipukul dengan tangan yang menggunakan cincin dan mengenai mata hingga lebam. Saya tanya dulu papa teman-temannya. Namun dijawab bukan teman-teman anak saya yang memukul anak saya. Lalu saya tanya kembali kepada salah satu guru ternyata benar anak saya sudah dipukuli seorang guru perempuan, ungkapnya. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka lebam di kedua matanya dan membuat kedua mata korban lebam. Saya terpaksa Pak melapor ke sini dan berharap laporan saya segera ditindaklanjuti. Akibat peristiwa ini juga anak saya mengalami trauma dan tidak mau sekolah lagi, tutupnya. Sementara, KSPK Polrestabes Palembang, Ibda Erwinsyah membenarkan adanya laporan ibu korban terkait laporan UU Perlindungan Anak. Kasus viral ada siswi SD Negeri 150 Palembang berinisial F yang bolanya matanya memerah dan mengalami lebam di area mata ditanggapi oleh Kepala Sekolah SD Negeri 150 Palembang, Eka Oktanugraha. Eka menegaskan, jika tak ada kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang dipimpin. Ia juga membantah isu soal adanya guru yang melakukan kekerasan terhadap F menggunakan cincin. Itu juga saya kaget karena guru di sekolah ini tidak ada yang pakai cincin. Waktu ketahuan wali kelasnya sedang izin, jadi guru pengganti yang masuk. Guru pengganti juga tidak pakai cincin, ujar Eka saat dijumpai di sekolah, Senin, tanggal 3 November tahun 2025. Eka menjelaskan, mulanya bintik merah baru muncul di salah satu mata F pada hari Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025, lalu sewaktu datang ke sekolah. Hal itu terlihat oleh salah satu guru.
Yang jelas anak ini pada saat datang sudah ada sedikit merah di sebelah matanya, belum menyebar seperti kondisi sekarang, katanya. Eka menjelaskan, saat itu Ibunda F panik dan menanyakan apa yang terjadi pada mata anaknya, hingga akhirnya F dibawa ke puskesmas untuk diobati. Keesokan harinya Ibu F datang lagi ke sekolah membawa surat rujukan dari puskesmas sekaligus meminta izin kalau anaknya tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Tak hanya itu, Ibu F bersama salah satu guru masuk ke kelas anaknya bertanya ke murid-murid lain. Bawa surat rujukan dari puskesmas hari Selasa, izin tidak sekolah. Kalau soal berkelahi dengan teman-temannya sudah ditanyakan juga oleh ibu dan gurunya ke kelas, jawaban murid-murid tidak ada, tuturnya. Eka belum bisa memastikan apa yang terjadi terhadap F, sebab masih menunggu hasil visum di rumah sakit. Dugaan kemungkinan sakit, kami belum tahu, sebab belum tahu hasil visum dan diagnosanya. Kalau memang terjadi apa-apa kita ikuti saja prosedurnya, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.